Bom waktu buat KPK dari KONI, terkait kasus HM dan HK. Kenapa? Tentang Mas Hasto. Tentang kasus Mas Hasto yang ditersangkakan ya, kalau nggak salah sama KPK. Tentunya saya prihatin dong. Prihatinnya apa? Beliau sahabat saya, gitu kan. Saya banyak belajar dari beliau. Beliau juga teman seperjuangan saat beliau proses doktor. Ada kebanggaan kan kalau teman kita itu jadi pinter dan kita saling belajar. Tapi gini, kalau tentang kasus KPK ya, saya nggak akan ikut campur. Tapi begini, buat saya itu aneh. Udah seperti macam apa saja kasusnya sampai diumumkan harus pas malam Natal gitu kan. Sementara kasusnya itu juga nggak jelas. Kalau sampai saya tuh kalau dibilang tuh kasusnya sama sekali nggak jelas. Anyway, kalau memang Mas Hasto ditersangkakan pada malam Natal, saya sih cuma berharap satu aja. Banyak kasus besar, kakak beradik itu, anaknya sih itu, yang katanya pencucian uang, katanya apa, itu kan ada KPK tahun berapa? 2001 atau 2022. Terus apalagi Pak Erlangga Hartarto, terus siapa Muis itu, Sandra Dewi, yang menjadi mengulik kemarahan masyarakat karena pajak banget korupsinya 300 triliun, cuma 6 tahun. Aduh please deh. Siapa lagi? Banyak ya, aku nggak terlalu ngikutin kasus korupsi. Cuman kalau Mas Hasto dianggap menggelapkan bukan menggelapkan, apa sih bahasanya itu, menyuap. Nah, sampai harus malam Natal dipanggil gitu. Sementara beliau, semua orang tahu dong beliau Katolik, dan mengganggu keterangan beliau malam Natal. Ya sudah, saya berharap KPK memang sedang bekerja keras ya kan. Jadi memang betul-betul menggenjot mau malam Natal, mau malam tahun baru, mau malam Idul Fitri. Nah, coba kita tunggu nih. Mungkin kita positif thinking dong. Tahun baru ini kemudian akan masuklah kakak beradik itu juga ke KPK, kemudian juga mungkin Pak Erlangga, kita nggak tahu, atau lagi juga yang lainnya. Terakhir, tentang Mas Hasto, nggak tahu ya, belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba ada yang direbut dari handphone atau buku catatan PDIP atau apapun. Saya cuma mau kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Sebagai sahabat saya hanya membantu Mas Hasto sebatas yang saya mampu, dan tetap aja ya, buat saya Indonesia itu tanah air saya. Saya itu rakyat, bukan siapa-siapa, dan saya nggak terima aja. Banyak hal yang saya bilang betul-betul semacam ada desain gitu ya. Kalau saya boleh ngomong, toh saya yang kasih tahu di Akbar Faisal bahwa saya sudah di warning, Mas Hasto kalau terlalu keras akan di KPK-kan. Omongan saya nggak salah kan? Meskipun para cacing tahu bilang, Bu Koni tukang fitnah, Bu Koni tukang gosip. Apa yang membuat KONI melakukan hal ini? Benar nggak tapi yang saya ngomong? Sih. Jadi begitu ya kawan-kawan. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adam ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun
adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PDI Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu. Maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PDI Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang sah. Karena itulah sebagaimana kata para kader PNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis hanya gara-gara memegikkan salam merdeka, merdeka, merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Terima kasih, merdeka! Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Adi Praitno menjelaskan dengan gamblang. Apa yang terjadi pada Hasto, pengumumannya sebagai tersangka, ini semacam guidance, semacam pintu gerbang. Bagaimana KPK menaikkan citra politiknya, bagaimana KPK menunjukkan kinerjanya. Coba kita cek, kira-kira apa tuduhan-tuduhan dan argumen-argumen politisasinya jauh lebih kuat dibandingkan dengan unsur hukumnya. Kasus sogok menyogok kepada oknum komisioner KPU inilah yang kemudian menjadi titik kunci bagaimana persoalan yang menyangkut persoalan pidana, menyangkut persoalan hukum, membelit Harun Masihu, dan kemudian melibatkan nama Sekjen PDIP, status tersangka Hasto Kristianto, yang secara resmi oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka karena terlibat dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masihu yang sampai saat ini orangnya masih buron dan kasusnya sudah mangkrak hampir 5 tahun lamanya. Seperti biasa muncul pro dan kontra. Pihak pro sangat mengapresiasi kinerja KPK karena siapapun di negara ini yang terlibat dalam kasus korupsi tanpa pandang bulu harus dieksekusi dan harus dituntaskan setuntas-tuntasnya. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata. Banyak pihak juga yang menuding ini sebagai upaya untuk melakukan pembungkaman kepada Hasto yang selama ini dinilai kritis terhadap kekuasaan politik. Bahkan di internal PDIP menuding ini semacam kriminalisasi. Nuansa politiknya jauh lebih besar ketimbang dengan persoalan-persoalan hukum yang sesungguhnya. Tapi terlepas dari apapun pro dan kontranya, kalau kita mau jujur memang sejak awal, ketika KPK mengumumkan tersangka, ketika KPK itu berurusan dengan elit-elit partai, pasti tudingan politisasi, tudingan kriminalisasi itu selalu bermunculan. Karena begitu banyak orang-orang penting di negara ini, karena begitu banyak oknum-oknum partai di negara ini yang sudah berurusan dengan KPK. Jadi disitulah kemudian letak kenapa kemudian begitu banyak narasi-narasi ketika KPK mengumumkan status tersangka yang melibatkan orang penting di negara ini.
pasti isunya politisasi dan kriminalisasi. Nah, yang kedua, kalau mau jujur sebenarnya, kasus yang melibatkan Harun Masihu yang selalu menyeret nama Hasto Kristianto, kalau mau jujur, nuansa politik dan hukumnya sejak awal cukup kentara dan bahkan campur baur. Sulit dipisahkan satu sama yang lain. Sebut saja misalnya apa kasus politiknya. Tentu ini berawal ketika ada upaya pergantian antar waktu. Jadi ceritanya ada anggota dewan dari PDIP namanya Nazarudin Kemas. Beliau itu meninggal sebelum pencoblosan. Karena meninggal dan terpilih sebagai anggota dewan, maka posisi almarhum Nazarudin Kemas harus digantikan oleh caleg-caleg internal PDIP yang lain. Sesuai regulasi, yang layak menggantikan itu adalah perolehan suaranya nomor 2, namanya Rizky Aprilia. Rizky ini yang sebenarnya sangat layak, mesti dilantik menggantikan Nazarudin Kemas. Tapi internal PDIP mengusulkan nama Harun Masihu yang perolehan pilegnya itu nomor 5, jauh dibandingkan dengan yang lain. Ini yang kemudian menjadi titik balik secara politik, bahwa sebenarnya ada unsur politiknya. Harun Masihu yang perolehan suara pilegnya itu jauh di bawah Rizky Aprilia, tapi coba diusulkan untuk menggantikan almarhum Nazarudin Kemas untuk menjadi anggota dewan. Politiknya di situ. Lalu di mana letak hukumnya? Karena ada upaya-upaya dari Harun Masihu yang kemudian untuk menyuap oknum KPU saat itu, supaya Harun Masihu ditetapkan sebagai anggota dewan. Kasus suap inilah, kasus sogok menyogok kepada oknum komisioner KPU inilah yang kemudian menjadi titik kunci bagaimana persoalan yang menyangkut persoalan pidana, menyangkut persoalan hukum, membelit Harun Masihu dan kemudian melibatkan nama Sekjen PDIP Pak Hasto yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi itu kemudian nuansa politik dan nuansa hukumnya yang satu sama yang lain memang tidak bisa dipisahkan. Tapi kalau kita mendengarkan argumen satu persatu setelah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka, coba kita cek kira-kira apa tuduhan-tuduhan dan argumen-argumen politisasinya jauh lebih kuat dibandingkan dengan unsur hukumnya. Pertama begini, argumen politisnya. Kenapa kasus Hasto yang ditetapkan sebagai tersangka ini muatan politisnya dinilai kuat dibandingkan dengan kasus hukumnya? Tentu ini tidak terlepas dari sikap Hasto yang selama ini cukup agresif menyerang kekuasaan politik pemerintah. Dengan mentersangkakan Hasto, ini tentu tak ada lagi orang galak dan agresif di negara ini. Ini semacam bentuk pembungkaman terhadap Hasto. Itu kan argumen pertama yang kemudian kita bisa baca dari pembelaan yang dilakukan oleh elit-elit PDIP. Lalu argumen yang kedua misalnya, ini kasus lama, sudah mangkrak dan sudah kadaluarsa. Kenapa baru sekarang Hasto ditetapkan sebagai tersangka? Kenapa misalnya Hasto itu tidak ditetapkan sebagai tersangka sejak tahun 2020 yang lalu? Kenapa baru sekarang? Seakan-akan ini dikaitkan dengan sikap politik Hasto yang kritis dan per hari ini misalnya PDIP berada di luar kekuasaan politik. Lalu kemudian misalnya argumen politik lainnya, kita sering mendengarkan pernyataan Hasto di berbagai media, di podcast-podcast, bahwa Hasto itu ditarget, bahwa Hasto itu ingin dijadikan tersangka, bahwa Hasto itu ingin dibungkam dengan kasus-kasus yang selalu dialamatkan kepada dirinya, yaitu Harun Masihu. Itu kan pengakuan yang sering diamplifikasi oleh Hasto jauh-jauh hari. Dan bahkan, ini alasan yang selanjutnya, ketika ada momen-momen politik tertentu, Hasto misalnya keras mengkritik soal kecurangan pemilu, mengkritik keterlibatan aparatus-aparatus kekuasaan, pasti persoalan Harun Masihu itu selalu muncul dan Hasto selalu dimention. Ini adalah argumen-argumen yang selalu dijadikan sebagai dasar bahwa nuansa politik terkait dengan penetapan Hasto sebagai tersangka itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan unsur-unsur hukum yang kemudian harus ditegakkan di atas segala-galanya. Di luar argumen politisnya, kita juga harus berani mengungkapkan argumen hukum. KPK setelah mengumumkan Hasto sebagai tersangka, kan ada 2 argumen yang disampaikan. Misalnya, Hasto itu dinilai terlibat bahwa persoalan penyogokan ada andil Hasto yang cukup signifikan. Bahwa dana yang digunakan oleh Harun Masihu untuk menyogok oknum
komisioner KPU itu tidak semuanya dari Harun, tapi juga dituding menjadi bagian dari kontribusi dari Hasto yang posisinya sekjen PDIP. Yang kedua, misalnya ada novum baru yang kemudian dituduhkan kepada Hasto. Hasto dinilai menghalang-halangi penyidikan terkait dengan Harun Masihu. Karena Hasto dinilai memerintahkan kepada Harun untuk kabur, meloloskan diri ketika ada upaya untuk penuntasan ini dilakukan oleh KPK. Ini adalah argumen hukum yang saya kira memang tentu sangat faktual dan sangat mutakhir. Tapi satu hal, bahwa ini yang sedang menjadi pertaruhan oleh KPK, saya termasuk yang cukup meyakini bahwa tidak mungkin bahwa KPK itu tidak akan melakukan pengumuman secara terbuka status tersangka seseorang tanpa adanya alat bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Pastinya KPK itu sudah memenuhi unsur-unsur bahwa Hasto itu terindikasi misalnya juga terlibat dalam persoalan-persoalan ini. Kita nantikan bersama kelanjutan drama politik, bom waktu KPK, yang semakin panas. Tetap di channel Politik Populer.